Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, berbanyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah dan kurnia-Nya, dengan izinnya, dengan rahmat-Nya, maka pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih membenarkan kita untuk berjumpa dalam seri-seri kuliah Maghrib untuk mengisi kekosongan di antara Maghrib dan Isya, ya, sama-sama kita belajar menuntut ilmu, mengisi kekosongan ini dengan berbicara ataupun bercerita ataupun belajar tentang ilmu pengetahuan agama. Moga-moga saya dan tuan-tuan semua dapat manfaat insyaallah. Pertama sekali, seperti yang minggu lepas kita sudah ceritakan, minggu lepas kita telah ceritakan tentang golongan manusia di padang mahsyar. Kita imbas sekejap saja, yaitu di padang mahsyar nanti manusia akan dibariskan sebanyak 120 barisan, semuanya 120 barisan, dan dalam 120 barisan itu hanya 3 barisan sahaja yang membawa iman. Kemudian 3 barisan itu pula dikategorikan lagi, dibahagi lagi kepada 4 golongan. Yang pertama golongan bighairi hisab, orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang kedua golongan ashabul yamin, orang yang masuk surga dengan menerima selatan amal di sebelah kanan. Yang ketiga golongan ashabus shimal, orang yang mendapat suratan amal dari kanan kiri dan mereka akan masuk neraka dahulu. Kemudian setelah selesai disiksa, diazab mengikut kadar dosanya, barulah mereka dimasukkan ke dalam surga, ya, karena mereka masih ada iman. Golongan ashabul shimal ini dia masih ada iman, walaupun imannya sebesar zarrah. Dia tidak musyrik, dia tidak kafir, dia tidak munafik. Dan golongan yang terakhir, golongan keempat, golongan ashabul a'raf, yaitu golongan yang tidak masuk surga dan tidak juga masuk neraka, tetapi berada di tengah-tengah titian siratul mustaqim, mengharap belas ihsan daripada penduduk surga, meminta belas ihsan daripada penduduk surga, meminta satu hadiah, satu pahala saja meminta, maka mereka akan dapat masuk ke dalam surga. Karena orang golongan ashabul a'raf ini kebajikannya 50%, kejahatannya 50%, ya, kebajikan amal ibadahnya, pahala amal ibadahnya 50%, kejahatan yang dia buat ketika di atas muka bumi ini 50%, jadi 50-50, maka tak boleh masuk surga, tak boleh masuk neraka, kecuali kalau ahli surga menghadiahkan satu pahala sahaja kepada mereka. Daripada 50 tambah 1, 51, maka mereka akan masuk juga ke dalam surga. Cuma yang kita bincangkan seperti mana janji minggu lepas adalah pasal mizan ataupun penimbang amal manusia besok di akhirat, ya, di padang mahsyar. Jadi mizan ini bermaksud timbangan, yaitu alat menimbang yang digunakan untuk menimbang amalan yang dilakukan oleh manusia semasa di dunia. Sesiapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan terselamat dan dapat masuk ke surga. Dan sebaliknya, sesiapa yang ringan timbangan amalnya tetapi berat timbangan kejahatannya, dosanya, maka golongan ini akan binasa dan dimasukkan ke dalam
neraka, waliyadzubillah misalnya. Di dalam kitab Kashful Ghummah karangan Syekh Daud Al-Fatani, beliau menyatakan mizan itu mempunyai lidah. Mizan itu mempunyai lidah dan 2 daun. Setiap satu daripada kedua-duanya lebih luas daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Subhanallah. Ya, dia mempunyai 2 daun ataupun 2 piring. Mizan itu ada 2 daun ataupun 2 piring, dan setiap satu daripada keduanya, setiap satu itu ya keluasannya lebih luas daripada 7 lapis langit dan lebih luas daripada 7 lapis bumi. Subhanallah, ya, besarnya mizan ini. Coba bayangkan tuan-tuan, begitu besar mizan, tempat menimbang amal kita. Kalau amal kita sedikit, bolehkah timbangan yang begitu besar berat timbangan amal kita? Bolehkah? Subhanallah, besarnya. Kemudian Jibril, malaikat Jibril alaihissalam akan menimbang segala amal dengan menimbang itu dengan dipegangnya tiangnya. Malaikat Jibril, ya, ketua para malaikat, raisul malaikat, akan memegang mizan itu, dia pegang. Lalu diperhatikan pula lidahnya. Lidahnya ini macam jarum lah. Kalau kita nampakkan timbangan di dunia ini, nampakkan timbangan ikan, timbangan sayuran, dia ada lidah, artinya jarumnya. Kata ulama itu lidah makna jarumnya. Jarumnya pula menjadi dijaga. Jarumnya dijaga oleh malaikat Mikail. Jarumnya itu dijaga oleh malaikat Mikail. Artinya malaikat Mikail melihat jarum itu, kedudukan jarum timbang itu. Ya, malaikat Jibril memegang. Malaikat Mikail melihat jarumnya. Artinya memerhatikanlah. Kalau seseorang itu dipanggil, si fulan datang, malaikat panggil, maka dibawalah amalannya, amalan kebaikannya dibawa, dan amalan kejahatannya di dunia itu dibawa, sama-sama dibawa. Jadi yang memerhatikan jarum itu adalah malaikat Mikail. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Huzaifah radhiyallahu anhu, berkata, yang ditugaskan untuk menguruskan timbangan dan melakukan timbangan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dialah mengatur, mengurus timbangannya. Maka barang siapa yang berat timbangannya, maka Jibril menyuruh dengan suara yang didengar oleh sekian makhluk. Jika berat timbangannya daripada timbangan amal kebajikannya berat, daripada timbangan amal kejahatannya, maka malaikat Jibril akan menyeru, memanggil, memberitahu, memaklumkan kepada semua penduduk di padang mahsyar. Subhanallah, semua penduduk manusia yang berada di padang mahsyar, sejak manusia yang Allah jadikan daripada Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang paling akhir sekali, kita pun tidak tahu siapa. Begitu juga segala jin, dan begitu juga segala syaitan-syaitan ada di padang mahsyar, termasuk iblis. Dan begitu juga segala binatang-binatang, hewan-hewan ada di padang mahsyar. Dalam keadaan suasana yang huru hara di padang mahsyar itu, ramainya manusia dan makhluk di padang mahsyar, maka malaikat Jibril akan menyeru. Kata malaikat Jibril, wahai penduduk mahsyar, ketahuilah olehmu bahwa simpulan ini mendapat kebahagiaan dan tidak akan menerima kecelakaan selama-lamanya. Kata malaikat Jibril, dia beritahu semua. Bayangkan teman-teman, ya, kalaulah nama kita disebut oleh malaikat Jibril, wahai simpulan bin simpulan, beruntunglah kamu kerana amal kebajikan kamu lebih banyak daripada amal kejahatan kamu, maka kamu akan beruntung selama-lamanya. Maknanya akan masuk surga selama-lamanya. Tetapi kata malaikat Jibril kemudian, jika timbangan kejahatannya berat pun sama juga, diistiharkan juga. Timbangan kejahatannya berat, lebih banyak maksiatnya, lebih banyak dosanya daripada pahalanya, maka sama juga Jibril pun menyeru dan memberitahu, mengistiharkan kepada semua penduduk di padang mahsyar, ketahuilah olehmu wahai penduduk padang mahsyar, bahwa simpulan bin simpulan ini telah mendapat kecelakaan
dan tidak akan mendapat kebahagiaan dengannya selama-lamanya. Kata mereka Jibril. Subhanallah, malunya kita tuan-tuan kalau diumumkan oleh Jibril. Mudah-mudahan kita tidak termasuklah iklan orang yang diumumkan oleh Jibril. Malu kita tuan-tuan, diberitahu bahwa kita ini akan celaka selama-lamanya di padang mahsyar. Sebab itu ada meriwayatkan bahwa gugur kulit muka kita ini di padang mahsyar karena menahan malu dilihat oleh semua penduduk mahsyar. Karena di mahsyar ini dia ada seperti ditayangkan balik segala perbuatan kita di dunia ini, ditayangkan balik di padang mahsyar. Sejak kita akhir balik sampai kita meninggal dunia, ditayangkan macam satu film, macam ada TV. Begitulah untuk kita mudah paham. Nah, sebab itu penduduk di padang mahsyar lamanya mereka berdiri, ya, lamanya mereka berdiri sampai 50.000 tahun berdiri saja di padang mahsyar menunggu giliran untuk dihisab, one by one, satu demi satu, satu demi satu. Kemudian berkata ulama Ibnu Arabi, dia kata mizan itu adalah seperti bentuk dacing. Kan kita biasa tengok dacing, kan? Seperti bentuk dacing, penimbang lah. Namun kita tidak mengetahui katanya apakah bentuknya dibuat dari apa, materialnya dibuat dari apa, dan jenis apa. Ulama tidak tahu, tidak diceritakan dalam hadis. Ya, mizan itu dibuat dari apa, tidak tahu. Cuma yang luasnya kita tahu tadi, luasnya diberitahu dalam hadis Nabi seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Subhanallah, ya, luas. Maka bila mendengar itu Nabi Daud alaihissalam, seorang Nabi Daud alaihissalam, ya, Nabi Daud alaihissalam memohon pada Allah untuk melihat mizan. Bagaimana bentuk mizan ini? Nabi Daud alaihissalam, dia memohon pada Allah untuk melihat bagaimana bentuk mizan ini. Dia nak tahu. Maka Allah pun perlihatkanlah kepadanya. Bila diperlihatkan sahaja bentuk mizan itu kepada Nabi Daud alaihissalam, terus Nabi Daud alaihissalam pingsan melihatnya. Pingsan, terkejut melihat besarnya mizan itu. Bila Nabi Daud alaihissalam sedar kembali, kata Nabi Daud, wahai Tuhanku, siapalah yang berupaya untuk memenuhkan amalannya pada daun neraca di mizan ini? Siapalah? Bila melihat Nabi Daud alaihissalam, bila dia melihat besarnya mizan itu, maka dia pun terus pingsan dan dia berkata, ya Allah, siapalah yang dapat memenuhkan mizan ini dengan amal kebajikan, ya Allah, begitu besar. Maka Allah pun berfirman pada Nabi Daud alaihissalam, kata Allah, wahai hambaku Daud, apabila aku reda kepada hambaku, niscaya aku penuhkan ia dengan sebiji buah kurma sekalipun. Kata Allah, wahai Nabi Daud alaihissalam, kalau aku reda kepada hamba-hambaku, maka aku akan beratkan, aku akan penuhkan, aku akan beratkan timbangan itu, walaupun dengan sebiji kurma yang disedekahkan dengan ikhlas pada orang. Dengan sebiji kurma saja, kalau tak ikhlas mensedekahkan pada orang, maka timbangan itu akan jadi berat. Subhanallah, ya, dengan sebiji kurma, kata Allah. Maka bila mendengar begitu, legalah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah berkata lagi, wahai Nabi Allah Daud, kata Allah, penuhkan olehmu timbangan itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, dengan timbangan itu dapat dipenuhkan dengan satu kalimat saja, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sebab itu tuan-tuan perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Sebab zikir la ilaha illallah itu dapat memberatkan timbangan kita besok di akhirat, timbangan amal kebajikan kita besok di akhirat. Dengan satu kalimat la ilaha illallah yang kita baca di atas muka bumi ini sudah dapat memberatkan timbangan mizan di akhirat, timbangan amal kita. Satu kalimat. Bayangkan kalau kita banyak-banyak baca 100 kali satu hari la ilaha illallah, 1000 kali la ilaha illallah, makin berat. Ini amal ini akan dicatat. Sebab di badan kita ini kan ada 2 malaikat yang sentiasa mengikuti kita kemana saja kita pergi. Kemana saja kita pergi, tetap
tandas kah, ke bilik kah, tidur kah, jalan kah, jogging kah, kemana saja malaikat rakib dan atid ini sentiasa mengiringi kita. Maka amalan-amalan kita itu dicatat malaikat, bukan sia-sia. Salat kita dicatat, baca Quran kita dicatat, bahkan mendengar kuliah seperti malam ini pun dicatat sebagai amal ibadah. Mendengar kuliah, kalau 1 jam kita dengar kuliah, 1 jam lah dicatat amal pahala. Pahala itu bukan setakat kita buat dengan sebab sembahyang. Sembahyang memang dibagi pahala, tapi ada lagi pahala-pahala lain yang kita mendapatkan dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya, berjalan kaki dari rumah ke masjid pun dikira pahala. Setiap langkah itu dapat pahala. Setiap langkah kita dari masjid, dari rumah, setiap langkah kita dari rumah ke masjid pun dapat pahala. Saya nak ceritakan sedikit, ya. Saya nak ceritakan sedikit. Ada satu cerita. Diriwayatkan bahawa dahulu ada seorang lelaki. Seorang laki-laki ini ingin menunaikan salat subuh berjemaah di masjid. Ini cerita. Ya, ada seorang laki-laki, dia ini tidak ketinggalan berjemaah salat di masjid. Satu masa ketika menjelang subuh, ya, hendak masuk waktu subuh, maka dia pun berpakaian kemas, bersih, berjalan kaki ke masjid. Tidak jauh juga lah, rumahnya dengan masjid tidak jauh lah, ya, maka dia pun berjalan kaki. Tengah-tengah dia berjalan kaki, tiba-tiba dia terjatuh. Terjatuh pula bukan terjatuh biasa, terjatuh ke dalam lubang. Ada lubang yang penuh dengan lumpur, terjatuh dia. Sebab baru saja hujan berhenti. Kena lumpur pakaiannya, bajunya kena lumpur. Maka katanya, aku balik dulu ke rumah, tukar baju. Aku balik ke rumah, tukar baju. Lepas tukar baju ini, aku datang balik ke masjid. Begitu lelaki ini. Jadi dia pun balik ke rumah, baju yang telah kotor dengan lumpur itu dia buka, dia ganti baju baru. Kemudian dia sambung perjalanannya ke masjid untuk sholat berjamaah subuh. Tiba-tiba di pertengahan jalan jatuh lagi dia sekali. Masya Allah, 2 kali jatuh, kotor lagi bajunya. Yang tadi dipakainya kotor, yang pertama sudah kotor, yang kedua pun sudah kotor. Maka dia pun kata, aku balik ke rumah, tukar bajuku lagi, ambil baju yang lain. Maka sudah 3 kali kan dia tukar baju, 2 kali lah, 2 kali saya tukar baju. Kemudian dia pakai baju baru yang ketiga, tukar baju dan pakai baju baru yang ketiga. Jadi dia pun berjalan. Tiba-tiba bila dia berjalan memakai baju baru yang ketiga untuk masjid untuk sholat subuh berjamaah, tiba-tiba datang seorang tua. Datang seorang tua membawa lampu. Sebab kan subuh-subuh ini gelap, subuh kan gelap. Zaman-zaman dulu bukan ada macam zaman sekarang, ada tiang lampu terang, tidak. Zaman dulu kan gelap. Kemudian pula hujan renyai-renyai, mendung pula tuh, tidak ada bulan. Jadi tiba-tiba datang seorang tua membawa lampu. Dia kata, nak, kamu nak kemana? Kata orang tua. Oh ya, pakcik, saya nak ke masjid. Nak ke masjid, ya, mari saya temankan. Okey, terima kasih. Sebab saya tengok kamu tadi sudah 2 kali jatuh, saya kasihan. Jadi saya temankan kamu ke masjid. Maka berjalanlah lelaki ini dengan seorang pakcik membawa lampu, memimpinnya ke masjid. Jalan. Alhamdulillah tidak jatuh lagi. Sampai dekat pintu masjid, bukan dekat pintu, dekat pagar masjid. Macam sini dekat pagar masjid. Kan? Kata laki-laki itu, jumlah pakcik, kita sembahyang sama-sama, sembahyang subuh tak lama lagi azan sudah ni. Jumlah masuk. Dia kata, tak apalah. Kenapa pakcik? Jumlah sama-sama masuk. Tak maulah anak saya pergi. Kenapa pakcik? Jumlah. Pakcik sudah susah payah mengantar aku ke masjid. Jumlah sama-sama berjamaah ke masjid. Biarlah nak, kamu sudah nak, aku dah lah. Kenapa pakcik? Nah, bila laki-laki itu desak-desak, kenapa pakcik tidak mau ke masjid sama-sama sembahyang subuh? Kata pakcik itu apa? Nah, ketahui ini kamu, aku ini iblis. Iblis? Tentu laki-laki iblis. Ya, aku iblis. Jadi kalau kamu iblis, kenapa kamu pimpin aku, bawa aku, bawa lampu, pimpin aku ke masjid? Kan iblis melarang orang sembahyang, betul tidak? Kan?
iblis kan marah orang sembahyang. Kenapa kamu pimpin aku bawakan lampu ke masjid? Kenapa? Kata laki-laki itu. Memang dia takut jualan, sebut iblis, gemetar lagi yang menggigil. Kata iblis itu, nah begini ceritanya. Yang sebenarnya ketika kamu kali pertama datang ke masjid, kamu jatuh ke dalam lubang yang berlumpur, aku yang tulak. Kata lagi, kamu yang tulak? Iya, aku yang tulak. Tetapi aku ingat kamu tidak lagi ke masjid, rupa-rupanya kamu tukar baju, kamu datang ke masjid lagi. Jadi kali kedua kamu jalan lagi, aku juga akan yang tolak kamu masuk ke lubang itu. Kata laki-laki, kenapa baca? Kenapa begini? Kata iblis itu, wahai nak, sesungguhnya aku telah mendengar suara malaikat. Ketika kamu jatuh kali pertama, kemudian kamu tidak membatalkan niat kamu datang ke masjid, kamu balik ke rumah tukar pakaian, maka Allah ampunkan dosa kamu. Allah ampunkan dosa kamu. Kali pertama tidak menghalang pakaian kotor, dia jatuh di dalam lupa kena lumpur, tidak menghalang di masjid. Ketika itu kamu balik ke rumah pakai pakaian baru, Allah ampunkan dosa kamu. Yang kali kedua pula, ketika kamu jatuh kali kedua, aku yang tolak. Kemudian kamu tidak batalkan niat kamu ke masjid, kamu balik ke rumah tukar pakaian, Allah ampunkan dosa kamu dan dosa keluarga kamu, ibu dan ayah kamu, diampunkan oleh Allah. Jadi sebab itu kali ketiga aku pimpin kamu ke masjid, sebab aku telah mendengar andai kata kali ketiga ini kamu jatuh lagi, kutur pakaian kamu, kamu tukar baju baru, kamu tidak batalkan niat kamu ke masjid, Allah ampunkan seluruh dosa penduduk kampung ini. Jadi aku tidak mau, Allah ampunkan dosa penduduk kampung ini semuanya. Aku tidak mau, kata iblis. Aku tidak mau. Nah, nampak iblis sudah tahu. Andai kata iblis tolak lagi dia kali ketiga, dan kemudian dia jatuh, putus pakaiannya, dia balik ke rumah pakai kain baru, kemudian dia tidak batalkan niatnya ke masjid, Allah ampunkan dosa seluruh penduduk kampung itu. Masya Allah. Ya, nah ini strategi iblis. Nampak macam baik memimpin ke masjid, rupa-rupanya ada udang di sebalik mie. Rupa-rupanya, ya. Jadi nanti ini bukan menakutkan lah, terutama adik-adik. Jadi nanti kalau ke masjid, contoh kan, tiba-tiba ada orang kasih lampu-lampu, nak kemana kamu? Ke masjid. Aja lah kata pula iblis. Nah, ini pacik ini berangkat iblis ini. Lagi-lagi orang itu tidak dikenal, kan? Tidak dikenal. Ini cerita dulu. Zaman sekarang tidaklah. Dulu rumah-rumah dan masjid tidak ada lampu-lampu jalan. Sana masjid harapkan lampu bulan purnama, ya, yang mengembang. Jadi kalau bulan purnama tidak ada, gelaplah. Lagi-lagi cerita ini, kisah ini, ketika itu hujan tidak lebat, hujan renyai-renyai, mendung, gelap, tidak ada cahaya bulan. Sebab itu laki-laki ini jatuh, ditolak oleh iblis. Kali pertama jatuh, patah balik, tukar baju, jalan ke masjid. Kali kedua jatuh, patah balik, tukar baju. Kali ketiga dia tidak jatuh, iblis tidak tolak, sebab iblis tahu kalau dia jatuh kali ketiga, dia tukar baju, tidak batalkan niatnya ke masjid, Allah ampunkan dosa seluruh penduduk kampung. Nah, cerita ini, ya. Jadi kita balik kepada mizan balik, ya, balik pada mizan. Itu selingan tadi. Kemudian adapun mizan ini, ya, dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari terdapat sebuah hadis yang bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya akan datang seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat. Ini cerita pasal hisab tadi lah, kita sambung balik. Ya, kata Nabi akan datang seorang laki-laki yang gemuk pada hari kiamat, tetapi di sisi Allah tiada timbangan untuknya, walaupun seberat timbangan nyamuk, nyamuk kan ringan kan, ditimbang seperti tidak ada. Walaupun seberat timbangan nyamuk pun tidak ada untuk ditimbang untuk orang ini.
Jadi jika kamu mahu, kata Nabi meneruskan hadis ini, jika kamu mahu, bacalah ayat, maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat. Maknanya hadis ini berdasarkan ayat Quran. Kata Nabi dalam ayat Quran itu maksudnya, maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. Jadi para ulama mentafsirkan bahwa hadis ini bermaksud tidak ada ganjaran pahala untuk mereka, manakala amalan-amalan yang mereka lakukan dibayar dengan siksaan. Mereka tidak mempunyai kebaikan yang dapat ditimbang dalam neraca-neraca pada hari kiamat. Orang yang tidak mempunyai kebaikan maka tempatnya adalah neraka. Waliyadzubillah min zalik. Dari segi ini kata ulama, maknanya orang-orang yang pertama sekali musyrik menyekutukan Allah, kufur, ataupun orang kafir, ataupun orang-orang munafik. Mereka ini dikata tidak ada ditimbang amalnya walaupun seberat nyamuk. Amal-amal mereka di dunia tidak ditimbang oleh Allah. Walaupun mereka banyak bersedekah, ya, menolong orang, tetapi selagi mereka tidak membuka kunci, ya, kuncinya apa? Kuncinya syahadat. Dua kalimat syahadat itu adalah kunci. Tidak membuka kunci dua kalimat syahadat, maka amalan mereka Allah tak terima. Walaupun mereka banyak menderma, bersedekah dan sebagainya, tidak diterima oleh Allah SWT, kerana syaratnya untuk amalan diterima adalah kuncinya syahadat. Itu maksud ulama berdasarkan hadis. Jadi ada orang-orang, maknanya kata ulama, orang gemuk bukan maknanya gemuk badan, tapi banyak amal-amalnya ketika di dunia, tapi malangnya akidahnya rosak, dia musyrik, dia menyekutukan Allah, ya, dia orang-orang munafik, maka timbangan amalnya tidak dikira walaupun seberat sayap nyamuk. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan timbangan itu adalah benar. Timbangan itu adalah benar, mizan itu adalah benar dan pasti dilaksanakan. Namun bukan semua orang yang akan ditimbang amalannya. Bukan semua orang akan ditimbang amalannya. Seperti minggu lepas kita cerita, ada golongan-golongan yang spesial, yang beruntung, ya. Mereka ini di padang mahsyar tidak ditimbang amalan mereka, tidak ditimbang. Terus ya Allah perintahkan, wahai malaikatku, bawa hamba-hambaku ini masuk ke surga terus. Dalam satu riwayat yang lain 70.000 umat Nabi Muhammad SAW, 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa dikira, tanpa ditimbang amalnya. 70.000 orang. Di antaranya adalah orang-orang yang mati syahid, berjuang melawan kufar, jihad fi sabilillah. Itu. Kemudian kita sudah cerita minggu lepas, kita ulang sedikit lagi. Kemudian para rasul dan para nabi. Yang kedua, yang ketiga wali-wali Allah. Yang keempat orang yang bersabar atas 3 perkara. Minggu lepas kita sudah cerita orang yang bersabar atas 3 perkara ini, yaitu bersabar melaksanakan segala perintah Allah. Pertama, yang kedua bersabar meninggalkan segala larangan Allah. Yang kedua, yang ketiga bersabar menerima segala ujian dari Allah. Kalau dia bersabar, maka dia masuk surga tanpa hisab. Allah masukkan dia ke surga tanpa hisab, tidak ada hisab. Kemudian yang seterusnya, yang kelima adalah orang yang miskin sangat. Orang yang beriman, dia orang iman, dia beriman kepada Allah. Dia tidak musyrik, tidak munafik, dia beriman kepada Allah, tapi terlalu miskin papa kedana, pakaiannya sehelai sepinggang, ya, tidak ada kendaraan, tidak ada rumah, dia menumpang di mana-mana saja, di masjid lah, di mana-mana. Dia terlalu miskin, fakir miskin ini kata ulama berdasarkan hadis Nabi pun masuk surga tanpa hisab. Sebab hisab ni kan ditimbang amalnya, ditimbang apa dia buat. Apa mau ditimbang kalau tidak ada harta pun tidak ada. Yang penting dia Islam dan soleh. Tapi walaupun dia fakir miskin, derhaka kepada Allah tetap. Ini maksudnya orang soleh, fakir miskin yang soleh. Tapi kalau dia fakir miskin, derhaka kepada Allah, tidak solat, tidak apa, tetap dikira walaupun dia fakir miskin. Walaupun dia fakir miskin. Ini maksudnya fakir miskin yang soleh, ya, tidak dihisab.
Kemudian dalam satu riwayat yang lain dikeluarkan oleh Abu Nuaim Al-Hafiz menyebutkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, pada hari kiamat orang yang mati syahid akan dibawa datang dan dihentikan untuk penghisapan. Kemudian orang yang bersedekah dibawa datang dan dihentikan untuk penghisapan. Kemudian orang yang ditimpa bala bencana dibawa datang tetapi tidak ditegakkan timbangan untuk mereka, dan tidak pula dibukakan suratan amal mereka. Ini seperti cerita tadi lah, ya. Dipanggil orang mati syahid, dipanggil orang yang ini, tapi tidak ditimbang, tidak ditimbang amal mereka, tidak ditimbang, ya. Sebab mereka ini tergolong di kalangan orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang yang mati syahid dalam pada itu dia pun bersedekah. Orang yang mati syahid dalam pada itu dia beribadah. Orang mati syahid itu yang berjuang jihad fisabilillah bukan saja mati syahid, dia pun beribadah kepada Allah juga, dia pun banyak bersedekah kepada Allah juga. Allah berfirman dalam Quran tadi yang pasal sabar tu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak dihisab. Ini bersabar tadi yang kita cerita, bersabar atas 3 perkara. Mereka ini pun akan masuk surga tanpa hisab. Jadi ini ada peluang kita tuan-tuan, ya. Peluang kita insya-Allah sebagaimana Nabi Muhammad SAW, kalau kita sabar atas 3 perkara ini, yaitu sabar mengerjakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar menerima ujian-ujian Allah, insya-Allah kita akan termasuk di kalangan orang umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Kita nak uraikan sedikit saja bagaimana sabar mengerjakan perintah Allah. Mengerjakan perintah Allah ni banyak. Perintah sembahyang 5 waktu sabar, ya. Perintah sembahyang 5 waktu sabar, mengantuk-ngantuk pun Allah, bangun juga untuk salat, kan. Sedangkan kata syaitan berbisik di telinga, tidurlah lagi, awal lagi, anda mau tidur awal lagi tu, nantilah kau datang kalau sudah kamat baru kau sampai, kan. Anda mau sabar dia, jalan kaki dia, sabar, kan perintah Allah. Begitu juga orang berpuasa, sabar menahan lapar, makan dan minum, menahan mata melihat maksiat, sabar dia tidak mau melihat aurat perempuan, puasa tidak mau melihat, sabar. Orang kata, geng, coba tu geng sebelah, kenapa tu cewek cantik, tak mau, sabar, aku puasa, sabar, aku beribadah di sabar. Tapi tiba-tiba tak sabar dia timanya juga habis, tak termasuk, ya. Cantik betul bilangnya, coba tu panduk tu putih lagi, tak dia mau, sabar. Sabar dia, itu maksudnya, ya. Sabar meninggalkan maksiat itu betul lah maksudnya. Sabar ujian-ujian, kan. Wanita, terutama laki-laki lah, termasuk saya lah. Ujian laki-laki yang paling kuat adalah wanita, betul. Wanita cantik ujian. Adalah yang mau tambah 1, kan, macam-macam lah. Padahal tidak mampu. Kalau mampu tak salah. Dalam Islam kalau kita mampu segi lahir dan batin tidak salah. Yang salah ni tidak mampu nafkah lahir dan batin tapi teringin bernafsu kuat, kan. Sedangkan kata ulama boleh kahwin 1, 2, 3 atau 4 tapi kena adil, ya, dan mampu melaksanakan nafkah zahir dan batin. Kalau tidak mampu jangan, sebab banyak kes-kes perceraian yang kita dengar. Banyak kes-kes perceraian, dia orang kaya, dia banyak duit, banyak harta, nafkah zahir dia mampu, hebat, tapi nafkah batin tidak mampu. Jadi si istri ini pun paham-pahamlah, kalau nafkah batin tidak mampu, apa dia buat? Dia pun tidak beriman, lemah imannya, dia pun mencarilah jalan lain. Itu timbul perceraian. Bila suami tahu, habis, bergaduh. Sebab itu, saya itu kena cukup. Ada pula yang nafkah batinnya luar biasa, hebat, apalagi makan produk-produk kesihatan, segala kopi pajuang lah, tungkat siani lah, kan, dia makan. Tetapi nafkah zahirnya tidak mampu, makan pun susah, jaga yang pertama pun susah, habis tak cukup saja keperluan rumah. Yang pertama, apalagi mau tambah yang kedua, lagi lalu ketiga, keempat. Ini ujian laki-laki. Jadi jangan risau. Kalau orang itu masuk surga, laki-laki di dunia masuk surga, sekurang-kurangnya dia akan dapat paling sedikit istri di surga 2 orang, bidadari yang cantik jelita. Paling sedikit dia akan dapat istrinya 2 orang di surga, paling sedikit.
ya, 2 orang, bidadari yang cantik jelita, yang bermata jeli, hebat, yang tidak pernah memandang laki-laki lain melainkan suaminya saja. Bahkan tertulis di dada bidadari itu nama suaminya di surga ini, di surga, di dunia ini. Tertulis, ya, tertulis di dada bidadari itu nama bakal suaminya ketika di dunia ini. Tertulis. Sebab itu suami-suami yang berkahwin dengan wanita dunia, bila mereka bergaduh suami istri, maka menangislah bakal istrinya di surga bidadari itu. Dengan dialognya apa? Dia kata, wahai perempuan, jangan kau marah suamiku, itu suamimu sementara di dunia. Dalam 60 tahun, 70 tahun kau akan mati, 80 tahun kau akan mati, tapi aku akan kekal bersamanya besok di surga selama-lamanya. Itu suamiku, tertulis di dada bidadari, ya, nama suaminya. Contoh namanya kita pinjamlah, Awang, contoh Awang, contoh, ini contoh, dipanggil, aku rindu padamu. Tetapi syaratnya kata ulama, untuk kita mendapat istri bidadari di surga, hendaklah kita melazimkan solat malam, melazimkan solat bangun malam, salat tahajud lah, ataupun apa-apa ibadah waktu malam, solat tahajud kah, solat hajat kah, solat taubat, yang penting malam. InsyaAllah orang yang rajin bangun malam, untuk solat malam, dia akan dapat bakal istrinya yang cantik jelita di surga. Yang mana kalaulah wajah bidadari itu ditunjukkan kepada muka bumi ini, maka hilanglah cahaya matahari, terlalu terang dan indahnya, cantiknya. Subhanallah, pakainya berlapis-lapis, makin cantik, makin cantik, makin cantik, wangi, makin wangi, makin wangi, tak boleh terbayang. Sebab itu ditulis dalam kitab, laki-laki di surga sibuk menghabiskan istri-istrinya, bukan habiskan bunuh, tidak. Paham-pahamlah, yang paham-paham, yang tidak paham sudah, ya. Yang adik-adik yang belum kahwin ini jangan dulu cerita tuh. Tapi insyaAllah kalau besok masuk surga semua dapat, ya. Jadi timbangan amal sekalian manusia itu berlaku setelah peristiwa penghisapan. Kerana semasa berada di mauqif atau tempat penantian, ya, yang dilalui oleh manusia itu, maka dikumpul manusia itu berdiri menghadap Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Kemudian pembentangan amal, suratan amal yang diterbangkan singgah ke tangan manusia, sama ada tangan kanan atau kiri atau ke belakang. Dan setelah itu barulah pelaksanaan menimbang amalan-amalan itu. Sebagai penutup, tuan-tuan, sekejap lagi 1-2 menit sebagai penutup. Besok di akhirat kita akan terima amal kita ini melalui sama ada tangan kanan ataupun tangan kiri ataupun dari belakang. Bahaya, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita besok terima suratan amal kebajikan daripada tangan kanan, insyaAllah, ya. Jadi cukup setakat itu kuliah kita minggu ini. Minggu depan insyaAllah kita akan ceritakan pasal suratan amal kita ni, ya, yang kita dapat di tangan kanan kah, tangan kiri kah, atau di belakang. Wabihi wallahu alam, yang benar itu datang daripada Allah, yang salah dan silap itu datang daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita selesai dengan membaca doa tasbih kifarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.